Coba kita zoom ya. Tuh, itu laut Samudra Hindia. Dan itu Pulau Morsala katanya teman-teman. Mereka nggak ada di rumah. Le, ole. Wow. Setelah di video sebelumnya kita mengunjungi desa Rura Julu dulu, saya kembali meneruskan perjalanan menuju desa Rura Julu Toruan yang berjarak kurang lebih 7 km dari desa Rura Julu Dolo. Dari beberapa perkampungan yang ada di desa Rura Julu Toruan ini, sekarang hanya tinggal 3 kampung yang aktif sebagai bagian dari desa Rura Julu Toruan, yaitu Kampung Aek Martabok, Janji Raja, dan Aek Sibotar. Namun, ketiga kampung ini juga sama seperti kampung-kampung lain di desa Rura Julu Dolo. Semua warganya kini sudah berdomisili di dekat kota kecamatan Sipoholon. Kehidupan normal sudah berakhir dari kampung ini. Para istri dan anak-anak tinggal di dekat kota kecamatan Sipoholon, sedangkan para bapak-bapak dan laki-laki dewasa tinggal di sini untuk menyadap pohon kemenyan mereka, dan sekali seminggu mereka pasti pulang ke rumah mereka di desa lain. Dari cerita para warga yang saya temui di kampung ini mengisahkan bahwa desa ini dulunya sangatlah ramai. 300-an kepala keluarga pernah tinggal dan berdomisili di sini. Bahkan di sini pernah ada pasar yang sangat besar yang didatangi oleh orang-orang dari Sipoholon, Aek Raja, Lumban Julu, dan desa-desa sekitar yang dekat dengan pedalaman hutan ini. Bahkan ada pasar dulu di sini teman-teman, bayangkan. Lolo tong ke para raja, para Sipoholon, terus perlu disikam, Marpo perlu bajulu, sultan karena Marona nanti. bajulu. Lu bejulu, Naru, huda juluan, perbalik. perbel. Iya teh. Ini masih pitu bosi, rol sorito. Maronan, Marona perlu disikam. merdalem mai. Ada lu betul enggak? Di pundak, menunda dia itu. Di mulut orang laku barang ngetong itu. Asa turus suruh gan arkam sudonan itu. Ta turus suruh baronan. Mulut laku di Papua masudi, dibagi-bagi masudi. Oh. Habis 3-3. Ini masukkan tuh. Nang borat. Jadi perpemanahan dia menyerap bapun mak. Mulut orang laku kemana sigra. Menengah sobat paling yang sudi. Kena buri berah. Oh no. Jadi ibu kita teman-teman Boru Tupang. Rumahnya ini dulu. Nah, ibu ini masih asli lahir di sini. Ini dulu rumah ayahnya. Kemudian dia menikah dengan orang sini juga di sana rumahnya, rumah mertuanya. Nah, kakak kita ini anak dari ibu ini, anak sulungnya. Tapi kalau kakak ini sudah nggak lahir di sini ya. Masih lahir di sini, tapi sekolah? Oh, masih sempat sekolah di sini. Nah, kemudian warga-warga itu berpindah karena dulu susah sekali jalan itu teman-teman ya. Salah satunya. Kemudian warga pada pindah, kemudian kampung ini sempat kosong. Kemudian kembali lagi dibangunlah jalan dan mulai ramai lagi sekarang. Mudah-mudahan. Kalau mau hanya pun ramean non? Wah, serang lu baru itu. Iya teh. Masa lu belok itu nek baca di bala-bala sini. Kan dia benamnya kan. Oh, nangisun na mau tinggal. Dan asal pengen apa nami. Oh. Kan jara so. Asal di tempat
Oh, Paham jara, dak Di- situ aku. modding dia do amang boroi. Iso, Iso do modding tiki. iso, Oh, dang nang sianan ibu kamu. dah. Jadi ibu ini suaminya bapak itu almarhum meninggalnya masih di sini dan dimakamkan di sana. Jadi biasanya di sini teman-teman ramai peziarah. Ramai peziarah di sini. Kita nanti lewat gunung itu, wah jauh sekali itu, nggak tahu lagi bagaimana. Luar biasa lah kehidupan di sini zaman dulu. Tapi ramai teman-teman, bayangkan aja ada pasar di sini. Tiga. Ada pasar, kalian bayangkan. Ada. SD-nya 176330. Ingat? Kakak ini masih ingat SD-nya 176330. Nomor registrasinya. Itu SD di sana ya. Di sini Kian, baru dibangun pemerintah lah. Hmm. Ini dulu di gereja itulah sekolah, Oh, kan? Pada nggak ada sekolah, oh, dibangun pemerintah lah. dipindahlah ke sana ya. Waktu besar yang sana itu dibangun dari situ setengah beton. Oh, berarti di sini sama dulu sama gerejanya. Bayan nopung? Kalau sediana tuh bidam itu, Oh, ada juga. tempat niahan, Artur Manganang. Ah, ada Arthur banget ya. Bau nih, ceri-ceri, Oh, lima tempat di bijak ya. Arthur banget deh. Ya, itulah teman-teman cerita kita. Bincang kita dengan Opung itu, dia bercerita tentang masa lalunya di sini, yang bagaimana lah kehidupan di kampung. Ini dulu rumah orang tuanya. Ini. Tapi dia menikah juga dengan orang sini yang kampungnya di sana. Ibu kita itu tadi. Nah, ya. Inilah dia kehidupan epic yang zaman sekarang kalau kita bayangkan itu sudah tak lagi gimana ya. Ini asli di dalam hutan. Hutan bukan sembarang hutan. Ya. Ini hutan bukan sembarang hutan. Ini dulu rumah kepala negerinya, pemimpin adatnya, rajanya. Keturunannya sekarang ini sudah orang-orang kaya, teman-teman. Tapi apa daya mereka. Keturunannya sekarang membangun makam mewah di sana. Situ yang dirancang langsung oleh arsitek. Makam keluarga mereka itu dirancang langsung oleh arsitek Masjid Istiqlal Jakarta, teman-teman. Frederick Silaban, F11. Situ videonya sudah ada kita buat. Kemudian ini adalah rumah dari Ibu Kades. Kebetulan di sini kepala desanya adalah perempuan. Nah, kalau di sini teman-teman, ini juga dulu tapak-tapak perumahan ini, yang tangga-tangga ini. Katanya dulu rumah itu di sini rapat, bersusun rapat semua rumah itu dulu. Berjejer rapat. Tapi apa daya sekarang? Begitulah kehidupan. Pada hari-hari libur dan hari raya keagamaan, kampung ini akan sangat ramai. Orang-orang yang tinggal di desa lain itu pulang ke kampung ini untuk merayakan hari raya. Mereka seolah perantau di kampung desa lain yang sebenarnya tak terlalu jauh dari kampung ini. Di desa ini juga masih terdapat banyak makam yang dirawat. Makam keluarga-keluarga mereka yang rutin diziarahi dalam sekali setahun. Terdapat juga satu komplek pemakaman keluarga yang tergolong unik dan mewah di kampung ini. Makam ini adalah makam keluarga pendiri kampung bermarga Simanuk Galit, yang menurut penuturan dari warga di sana sudah 15 generasi dari mereka. Makam ini dirancang langsung oleh arsitek-arsitek ternama, yang salah satunya adalah arsitektur Masjid Istiqlal di ibu kota Jakarta. Tergolong makam yang sangat mewah bila dibandingkan dengan zamannya, di mana saat dibangun makam ini belumlah ada jalan, hanya jalan setapak, dan bisa kita bayangkan bagaimana mereka mengangkut bahan-bahan bangunannya sampai ke desa ini di tahun itu. 5 di bulan 8 tahun 56 juga.
tahun 56 makam sudah seperti ini guys. Nah, jadi yang saya punya kampung yang pertama sekali, odo lek kuat Oppo pinalukap si manuk galit. Jadi kebetulan Nah kebetulan teman-teman kita sudah bicara tadi dengan abang kita keturunan dari yang punya makam ini, ya, bahwa dia dari tokoh opung kita yang disebut Panalukap ini itu sudah 15 generasi. Bayangkan, berarti ini sudah beratus tahun ini kampungnya guys ya, sudah beratus tahun ini. Nanti makam ini dirancang langsung oleh arsitek. Ada Frederik Silaban, teman-teman. Frederik Silaban. Kemudian JTH Simanuk Galit. Ini perancang dari Masjid Istiqlal di Jakarta, teman-teman. Ya. Kemudian pelaksana Besaragi Sumat. Dari luar daerah semua ini merancang makam ini. Memang bagus makam ini. Mantap. Rel ini sekolah. Dulu di sini ada sekolah dasar, teman-teman. Ada sekolah dasar Nadia Mei. Oh. Naik trafon? Masih banyak hal lagi yang perlu kita ceritakan tentang desa yang sudah hampir kosong ini, teman-teman. Selengkapnya videonya, inilah perjalanan kita video kedua mengarungi pedalaman hutan Rura Julu di desa kedua, Rura Julu Turuan, tepatnya di Kampung Janji Raja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung kita. Terima kasih sudah menonton. Bantu kami untuk tetap berkembang dengan subscribe channel ini dan juga memberikan masukan-masukan dan saran serta komentar, dan bagikan jika Anda benar-benar suka. Selengkapnya videonya saya persembahkan untuk teman-teman. Selamat menonton. Kebayang nggak sebelum ada jalan ini mereka jalan kaki berapa jam? Naik turun berapa gunung itu yang tinggi ya? Tahu lagi. Terus sebenarnya sih gimana kita bilangnya? Rawan longsor.
longsor. Wah, setelah lama sekali perjalanan teman-teman, ini saya sampai di kampung pertama yang ada rumah untuk desa Rura Julu Turuan ini. Di sini ada sungai yang dibuat jembatan dari papan seperti ini. Tapi untuk mobil itu bisa lewat dari sana. Sepertinya ini kampung masih ditempati juga karena nampak ada bekas-bekas babakan. Tapi mereka sepertinya tidak sedang di rumah. Mungkin lagi di ladang. Saya belum ke sana sih. Mungkin lagi di hutan mencari kemenyan. Airnya jernih banget. Jadi kita mau ke sana nih. Nggak tahu berapa jauh lagi, nggak tahu. Saya sampai kelelahan betul. Nggak tahu juga ini jam berapa. Nah, ini mungkin jalan-jalan mau ke hutan kemenyan mereka. Dan ini pancoran tempat mereka mandi. Segar banget. Di sini sudah mendung tapi tidak lagi terlalu dingin. Nggak tahu karena saya kelelahan atau memang karena ini sudah dataran rendah, nggak tahu. Di sini tuh sudah masih mendung tapi nggak dingin banget lagi gitu. Sejuk sih, tapi sudah agak gerah. Mungkin karena saya kelelahan atau karena ini memang sudah berada. Ini kita sudah jauh kali menurun nih guys. Sudah jauh banget menurun perjalanan ini. Kalau mobil lewatnya dari sini teman-teman, bisa sih dilalui mobil ya, karena jalanannya juga sejauh ini sudah kering dan beberapa sudah diaspal, ditaruh seperti ini, apa namanya, rabat beton. Coba kita lihat dulu kampungnya, siapa tahu mereka ada di dalam, kita sapa. Apakah ini hanya gubuk? Tapi saya rasa ini rumah hunian. Cuman sesekali mereka ke sini karena mereka sudah punya rumah di dekat kota. Tulang! Oh iya, mereka lagi di atas guys. Mereka nggak ada di rumah. Le! Oh Le! Lang! Kalau dilihat dari perkampungannya ini sudah lama dibuat teman-teman. Kenapa saya bilang lama dibuat kampung ini? Itu tangganya aja sudah dari semen. Kemudian rumahnya juga betul-betul model perkampungan, bukan hanya gubuk. Kemudian batur-baturnya seperti ini. Nah kan? Batu-batu yang mereka susun itu betul-betul didesain sebagai hunian yang permanen teman-teman. Sepertinya tidak ada orang, mungkin mereka di hutan lagi mengambil kemenyan. Kita lanjut dulu perjalanan kita. Teman-teman, dukung terus channel ini untuk berkembang dengan memberikan komentar-komentar yang baik dan share kalau Anda suka ya. Kita lanjut saja perjalanan kita. Saya berhenti untuk mengganjal perut, kebetulan saya bawa jajanan dan sekalian untuk mengganti baterai dari kamera kita karena videonya terlalu panjang saya rekam.
Kita melewati sungai guys. Wow. Luar biasa. Sepertinya banyak kendaraan berat lewat sini kalau saya lihat kerusakan jalan ini, karena diakibatkan oleh dilalui oleh kendaraan yang kelebihan tonase. Ya. Ada sungai lagi. Airnya pernah meluap sepertinya. Di sini tuh guys, ya. Tadi kita ketemu alat berat yang sepertinya banyak penebangan hutan di sini. Kerusakan lingkungan sudah mulai menyasar tempat ini. Wow. Semuanya adalah hutan, teman-teman. Kita sudah sampai. Ini kampungnya guys. Kita sudah sampai. Wow. Oras lekko. Mangida huta monojo ba marga menurung dak. Sulkelit. Odo onna ma perpuri huta? Ido. Jadi hune. Sian bejulu, sian aha, situba, sian parapat. Dulu nama miring kamu. Iro, nak. Nah, ini kita sudah sampai di desanya, teman-teman. Desa Rura Julu Turuan. Banyak rumah yang sudah tidak ditempati.
Ini luar biasa guys. Hadir na tadi di laut itu ya. Aku bering itu pakai like udah. Dulu ini ramai teman-teman, sesuai dengan keterangan abang kita Skelit. Tapi sekarang hanya 40 kepala keluarga di sini. Itu pun mereka tidak tinggal menetap karena di sini alasannya itu karena sudah nggak ada sekolah ya. Sudah tidak ada sekolah, kemudian gereja juga sudah tidak ada. Dan mereka tuh membangun kehidupan baru dekat dengan kota, tapi mereka masih menjadi warga di sini. Kemudian anak-anak mereka yang sedang bersekolah itu mereka tempatkan di rumah-rumah yang sudah mereka bangun di dekat kota, di Sipoholon. Pada umumnya di Sipoholon berarti. Pada umumnya mereka tinggal di Sipoholon. Seperti ini sudah ada juga rumah beton dulu ya. Gereja, bekas gereja. Oh, ini bekas gerejanya teman-teman. Ini dulu gereja nih. Masa di kepala negara na dulu le. Kepala negeri ya Hame. Negara. Arun kepuningan. Gereja. Negeri ya magornon. Kepala negara. Negeri ahina magornon. Oh? Ah. Begitu aja luar tahu. Oh. Nah, ini dulu rumah dari kepala negerinya teman-teman. Le negara. Atapnya masih dari kayu itu. Jadi ngomong begitu turunan dan tinggal so. Dam, di Ini. Hai nomor 2 sekolah. Oh, berarti kerabat terdekatnya abang kita ini. Abang ini suami ibu Kades ya? Suami ibu Kades. Iya, ini dulu rumah besar nih guys. Atapnya aja itu masih dari kayu. Kata tuh nggak bolong lain, belakang, 10 meter, 4 meter, kota. Berarti masih ada dusun di sana ya? Masih ada orang di situ. Oh, tapi hunian masih ada. Tadi dari sana nih? Wow. Oke. Masih ada dusun lain di sini teman-teman yang menjadi bagian dari wilayah desa ini. Kurang lebih 8 km dari tempat kita ini. Jadi ini kayak dusun induknya. Ini kayak dusun induknya. Jajira aja teh warna? Nah, desa Rurajulu Turuan ini itu ada beberapa dusun teman-teman ya. Dan ada beberapa yang sudah sama sekali tidak ada hunian lagi. Nah, untuk dusun induknya itu ini. Ini kayak ibu kota desanya ini Janjiraja namanya. Jalannya juga sudah dibangun, sudah dirabat beton. Sudah bagus dan kalian lihat lah ini. Ini rumah-rumahnya menunjukkan bahwa ini pernah menjadi kota di masa lalu. Hora sepung. Nomor delet doa. Jauh ordo bagas nyopung. Ini rumah pung kita. Aduh, cantiknya teman-teman di sini ya. Tapi sayang yang begitulah kehidupan teman-teman. Tidak selamanya kita bisa bertahan di pedalaman seperti ini. Yang membuat ini menjadi tertinggal dulu adalah aksesnya yang sangat sulit. Karena ini sudah jauh sekali dari kota teman-teman. Sudah sangat jauh dari kota. Dan keluar masuk hutan seperti itu. Naik turun jalan. Jadi ketika kehidupan itu semakin maju dan orang-orang melihat kesempatan yang lebih baik di kota, mereka meninggalkan kampungnya. Ya beginilah. Coba kita tanya dulu opung kita ini apakah dia asli lahir di sini. Manurung opung. Molo opung setiap opung tuh bisa dope opung.
Dang be. Dang berarti ada marganya lah opung. Beden. Itu teh. Nah, namarahan maksud. Nama toba doa nama itu. Oh. Budak di son. Oh itu teh. Oke, opung asa bereng cuma mendang jasin opung dah. Mereka di sini punya lahan kemenyan yang sangat luas di sekitar hutan ini teman-teman. Itu semuanya adalah ladang kemenyan. Ini juga dulu sepertinya rumah. Itu teman-teman kalian lihat bekas-bekasnya ada. Jadi warga di sini murni itu tidak ada lagi yang membawa keluarga di sini. Ya. Jadi mereka semuanya sudah memiliki rumah di Sipoholon. Tapi mereka tidak ingin meninggalkan di sini menjadi kosong. Mereka tetap ke sini karena ladang mereka masih banyak di sini. Disinilah area ladang mereka teman-teman. Oh, hampir saya jatuh. Itu betul-betul hutan melulu. Nah nih guys, kita ini sudah nampak laut dari sini nih. Nih, coba kita zoom ya. Tuh, itu laut Samudra Hindia. Dan itu Pulau Morsala katanya teman-teman. Pulau Morsala. Salah kopong. Iya pong. Asal saja pong dah. Wow. Luar biasa sekali teman-teman. Ada kampung di dalam hutan. Bisa teman-teman bayangkan kampung ini dulu ramainya seperti apa? Ini luar biasa. Ano boleh tutup pun.
Molo ni bereng kajabu ya teh. Taburu na jolo ngulu sona teh. Songonom mana? Kerja punya mertu ke orang-orang namanya itu. Itu. Itu rumahnya teman-teman. Coba kalian lihat. Sudah ditinggal aja, sering ditinggal aja masih terawat seperti ini. Tapi yang jepak kunihan itu ngelihat Ah. sebe, ya bulu. Sampai sekarang keturunan yang mana? Yo, bulu tuh kebanyak tahan gitu. Dan papannya lebar banget ini guys. Lebar sekali. Ini ya. Coba kalian bayangkan. Itu semua dibuat di sini. Zaman dahulu belum ada membeli. Dan ini sangat lurus. Tukang. Kan lebih dari kita kan kira nih. Nah, ini lang kata nih. Ini kan pemain melakukan. Jadi bahasa bongkar ke bihudia di bagir jai. Ada bu, apa? Ini loh. Turun na muna bungkar ng rungkit. Turun na rungkit niyang nalasdat ako. Sayang na ito. Para lebih bering lain lalu yang tapung itu Oh ya, bareng lah no. arari. Huta julu. Pagi Huta julu. Belikon. Tapongan. Oh. Dia lebih sihirah harga. jadi dong mana rong dibilang. Sudah kosong. Kok dibilang rong wah masuk ke sana. Masuk. Dibilang beralai sana ke. Ido pas di minggu na leo pas. Dia mulong kapar motor dulu lepik itu mulai. Ido teh. Rong berada di lain dan sekarang lagi Oma marah terakhir. mulai taputon. Herai nama. Ada penyat serenai ba. Ada warna. Catarne pos. Tengok lain. Dang dope. Masuk sana lah sih. Adik. Itu rencana neng Tusima musen non. Banyak teman-teman kita di sini yang memang juga mengikuti kita, teman-teman. Jadi mereka tahu kita dan sering nonton kita rupanya. Terima kasih untuk teman-teman di desa Rora Julu Turuan ini. Ini toilet umumnya teman-teman. Jadi sebisa mungkin pemerintah desa ini sudah berupaya supaya minat masyarakat kembali lagi ke desa ini. Karena mereka punya banyak hal yang harus mereka tetap perjuangkan di sini, termasuk lahan-lahan mereka, tanah mereka. Ya. Buru apa nantulang? Baru semanung kalit tulang. Semanung kalit. Ke sini tinggal di sini atau Lagi berkunjung. ziarah ya? Iya. Alin aku buatan ng mga rinti parang Buat penon. Opung tinggal di sodo tong. Dang, najar ba? Nazara. Isi mah keluarga nazarahan na John. Itu aku, alit tuh. Bah, isodo tong ate. Gitu. Ba- Sudah sendiri pe. Berarti setiap opungin nang meninggal di sodo Itu, berarti sopat opung tinggal di sana teh. itu. Nggak medyo namin anak kami niya. Tabaki. Oh, di Pudinon. Oh, Berarti kamu cuma nukali. itu kali. Aku bertupang. Baru tupang. Oh. Kalau musim pasca teman-teman, mau lisuk katulik udah gudang? HKBP dong katanya. Ini ramai peziarah. Oh ini tulang? Macam dua gaman. Iya teh. Agama Nabi itu. Jadi di sini masih banyak makam. Ay mau warung rana mau dengi kota tu sudah tungi tarupon. Pasti sad dia. Iya teh. Beren.
Ini masih ada makam teman-teman. Jadi mereka itu masih sering banyak orang berkunjung ke sini. Bahkan ada yang ketika meninggal di tempat mereka yang baru di Sipoholon diantarkan ke sini mereka. Jadi sempat dulu katanya di kampung ini sempat dulu warga satu desa ini 300 kepala keluarga dari pembicaraan kita dengan orang-orang tua kita, saudara kita di sana. Bayangin 300 kepala keluarga yang tersebar di beberapa kampung di sini. Ini kantor kepala desanya, teman-teman. Kantor kepala desa. Nah, ini adalah pemakaman umum mereka. Seperti ini juga sudah makam. Oh. Oke, Lekko. Ini juga sudah makam ini sepertinya. Tapi kita masuk dari depan aja sana. Untuk jalan di sini teman-teman sudah layak dilalui kendaraan apapun. Walau di beberapa titik ada kerusakan, tapi bisa kok dilalui kendaraan. Bisa. Nah, ini makamnya. Makam keluarga dari warga kampung ini. Mereka rata-rata orang sukses, guys. Sampai makamnya pun seperti ini. Ini makam tua, teman-teman ya. Bayangin aja dibangun tahun 56. Nih. Ini mulai dibangun tahun 56. Kemudian selesai di bulan 8 tahun 56 juga. Dan dipestakan selama 3 hari. Tanggal 3 sampai tanggal 5 di bulan 8 tahun 56 juga. Tahun 56 makam sudah seperti ini, guys. Nah, jadi yang saya punya kampung yang pertama sekali, odo lekko teh. Ini nele. Opo pinalukap si Manukkalit. Jadi kebetulan Makagurgur stick nele. Nona teh. Nah, kebetulan teman-teman kita sudah bicara tadi dengan abang kita keturunan dari yang punya makam ini, ya, bahwa dia dari tokoh opung kita yang disebut Panalukap ini itu sudah 15 generasi. Bayangkan, artinya ini sudah beratus tahun ini kampungnya, guys, ya. Sudah beratus tahun ini. Nah, buru araw na ngepung buru na. Dangarong ison. Si Manukkalit do tong iban. Na mga labor si Manukkalit do? Lah. Hah? Tunggani buru ni bisara buru panggevian buru sipahutar Buru si Mamora tuh.
Tungguin. Kan istri dulu. Istri. Iya. Ini pasti kali. No teh. Dengar muncul na kau na Bogor bed. Makam ini dirancang langsung oleh arsitek. Ada Frederik Silaban, teman-teman. Frederik Silaban. Kemudian JT Hasimanuk Khalid. Ini perancang dari Masjid Istiqlal di Jakarta, teman-teman. Ya. Kemudian pelaksana Besaragi Sumo. Dari luar daerah semua ini merancang makam ini. Memang bagus makamnya, teman-teman ya. Mantap. Umarel sekolah helle. Rel ini sekolah. Dulu di sini ada sekolah dasar, teman-teman. Ada sekolah dasar dia, Mei. Oh. Nei Trafon? Terabot. Sekolahnya dulu di sini, teman-teman ya, di dekat trafo ini. Alega di dalam may bastonare te. Tapi ada markir kan anak tunai ke sana. Oke tulu lokal anon, tulu lokal itu. Hmm. Nah, sekolahnya dulu di sini, guys. Di kiri kanan ini sekolahnya dulu. Mau kiri kanan deh. Tulu lokal itu. Adong do bekas ini masih terus. Bekas kang go. Sir, bekas linten. Masih mikir. Ya itulah dia, guys, Mololait no perpungot tuh. Perbutit dong. Jadi berbutit ya. Oh. Nah, Ang mangulit maro tong. oh itu teh. Bang. Berarti halak kapung itu nakingan. Gitu tong baru iman kingan. Jauh na di nilai. Oh, Kira i betung napurata hakin pantang. itu teh. Ima seperti hasil meru ni pun deh. Namuran ni berdini di. Emes dua ni cakingan ni. Oh lolo. Ayarong do peteri desi hutan asing? Ang garung lengo. Dang bete. Ya itulah dia, guys. Jalan-jalan kita di kampung ini.